Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah kondisi yang khusus ini, marilah kita bersekutu memulai ibadah wilayah di rumah kita masing-masing dengan cara streaming. Marilah kita sambut dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 19, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya ulangi lagi, dari Kidung Jemaat nomor 19, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah firman-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam panggilan ibadah dan kita ambil saat teduh. Ibadah pada malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang selalu memelihara ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Firman Tuhan pada malam hari ini disampaikan oleh Guru Injil Yosef Sunardi. Dan pada malam hari ini marilah kita sambut dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, ayat yang pertama dan yang kedua. Saya ulang dari Kidung Jemaat nomor 322, ayat yang pertama dan yang kedua. Salam Patunggilan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada hari ini, pada saat ini, kami boleh bersama-sama membangun ibadah di dalam rangka persiapan perjamuan kudus Advent.
Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada firman-Mu yang mempersiapkan kami untuk bersama-sama menyambut perjamuan kudus Advent. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan membimbing dan menolong kami, memberikan kemampuan kepada kami, supaya kami dapat dengan mengerti maksud Tuhan ke dalam diri kami masing-masing, di dalam kami menerima daripada sabda-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami saat ini sangat merindukan akan sapaan daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, diambil dari Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa setia untuk membaca, merenungkan, terlebih berusaha melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 379, bait 1 dan 4, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Dibimbing oleh Tuhan.
kudusnya. Padanya ada sukacita, nantikan saja waktunya. Bila kau tulus dan setia, Dia menolong segera. Dia beri berkat penuh yang tak terduga olehmu. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, minggu-minggu ini, minggu pada tanggal 29 nanti, kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Tentunya setelah minggu Advent yang pertama, kita akan bersama-sama melakukan dan menerima perjamuan kudus Advent. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kalender gerejawi masa-masa Advent ini adalah disediakan bagi kita untuk bersama-sama menyediakan diri untuk mempersiapkan diri menyambut dengan datangnya Sang Juru Selamat. Kita merenung di dalam keseharian kita di dalam masa-masa Advent ini sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus Advent, bagaimana kita mempersiapkan diri kita masing-masing di dalam kita menyambut akan kelahiran Sang Juru Selamat itu. Bacaan-bacaan, perenungan-perenungan firman Tuhan yang disediakan oleh gereja, saat-saat inilah kita diharapkan dapat merefleksi diri kita masing-masing. Bagaimanakah cara kita mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan Tuhan? Di dalam perikop bacaan yang baru saja kita baca bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sosok Yohanes tampil dan menyuarakan pertobatan, Bapak Ibu, di mana perikop ini menunjukkan pada kita bagaimana kita harus mempersiapkan diri di dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tiada lain dan tiada bukan bahwa hanyalah pertobatan. Sekali lagi, pertobatan adalah jalan utama yang harus ditempuh sebuah proses yang panjang bagi kehidupan orang percaya. Pertobatan adalah sebuah proses panjang yang terjadi dalam setiap perjalanan hidup manusia, terkhususnya adalah orang-orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran untuk selalu memperbaiki diri, kesadaran untuk selalu menjadi sempurna seperti Tuhan adalah kunci utama bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam keberhasilan kita, yaitu panjenengan dan saya, untuk mempersiapkan diri di dalam kita menyambut Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, lalu pastilah kita akan bertanya dan merenungkan di dalam hati kita masing-masing, pertobatan yang seperti apakah? Sekali lagi, pertobatan seperti apakah yang harus terjadi di dalam diri setiap kita orang percaya, yaitu panjenengan dan saya, di dalam menyambut akan kedatangan Kristus ini. Sebagian besar atau banyak orang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan berpikir bahwa bertobat itu hanyalah soal menghentikan segala tindakan
buruk, menghentikan segala tindakan buruk yang kita lakukan sehari-hari, dan menggantikan dengan tindakan-tindakan baik dengan membantu sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang hal ini memang tidaklah salah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini juga bukanlah sesuatu yang mudah harus dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Namun ada sesuatu yang lebih hakiki, ada sesuatu yang lebih utama yang disebut pertobatan itu, yang melebihi dari apa yang tadi kita bicarakan. Tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan yang saya maksud tadi adalah pertobatan yang religius, yaitu pertobatan religius. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan religius adalah pertobatan yang menghantar kita untuk mengubah visi dan cara pandang kita tentang Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pertobatan religius adalah suatu pertobatan yang menghantar kita untuk mengubah visi atau cara pandang kita tentang Allah. Jika selama ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita mengimani sosok Allah dengan berbagai macam ide yang notabene itu semuanya merupakan gambaran duniawi belaka. Dan tanpa sadar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita memperlakukan atau memposisikan Allah tidak lagi pada tempatnya. Di mana semuanya itu nampak dari cara kita berdoa, cara bagaimana kita beribadah, dan cara bagaimana kita bertingkah laku. Semuanya itu mencerminkan bagaimana kita tidak menempatkan dalam posisi yang benar di hadapan Allah. Dan tanpa kita sadari, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, dan percaya atau tidak, bahwa ketika kita condong meyakini bahwa Allah itu adalah sosok yang adil, yang selalu menghakimi setiap orang menurut ukuran dan takarannya masing-masing, kita tanpa sadar juga akan seperti itu, turut menghakimi saudara-saudara kita. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengimani bahwa Allah itu sanggup memberikan segala sesuatu keinginan kita. Ketika kita mengimani bahwa Allah itu sanggup memberikan segala sesuatu kelimpahan kepada kita jadikan Allah itu bank surgawi bagi kita. Kita jadikan Allah itu sebuah mesin ATM yang mungkin setiap kali kita memerlukan dan setiap kali berkeinginan selalu cair. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, inilah yang tanpa sadar ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu merubah cara pandang dan mengubah visi kita bagaimana kita menempatkan Allah di dalam kehidupan kita. Bukan kita yang berkehendak kepada Allah, bukan kita yang mengagendakan akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, tetapi Allah lah, Tuhanlah yang punya waktu, Tuhanlah yang punya keputusan tentang apapun atas diri kita. Sehingga ketika cara pandang dan visi kita demikian,
kita menempatkan diri di hadapan Allah dengan benar. Kita senantiasa berada di dalam kehendak Allah, kehendak Tuhan, rencana Allah, bukan atas kehendak dan rencana kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini menjadikan perenungan kita agar terus-menerus memperbaiki diri dan mencari visi tentang Allah yang sungguhnya. Hanya dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita selalu memperbaiki diri, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, kita akan menjadi sempurna seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Dan kita akan terus akan merubah cara pandang dan visi Allah di hadapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah mempunyai dengan visi dan cara pandang yang demikian, tentunya kita akan mempersiapkan diri dengan benar, menyambut dengan benar tentang bagaimana kedatangan Tuhan itu di dalam diri pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mungkin setiap orang mempunyai harapan dan gambaran masing-masing tentang kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan masing-masing. Sejauh kita mengenal Dia sebagai kepenuhan cinta yang tanpa batas dan selalu rela berkorban bagi umatnya, kita sudah pada koridor yang tepat di dalam memandang Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus Advent yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 bulan 12 tahun 2020 jam 9 dan jam 17. Masih ada beberapa saat dan beberapa hari waktu bagi kita untuk mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangannya itu. Marilah mulai sekarang kita akan bersama-sama merefleksi diri, mengintrospeksi diri kita masing-masing dengan firman Tuhan ini. Apakah pertobatan, perbaikan diri, merubah cara pandang tentang Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita itu sudah terjadi. Sehingga ketika kita masuk di dalam perjamuan kudus Advent nanti, menjelang akan datangan kelahiran Tuhan, kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan di dalam kondisi yang penuh sukacita, karena kita betul-betul mempersiapkan diri. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita malam ini akan menghantar kita bersama masuk di dalam perjamuan kudus Advent. Selamat menyambut perjamuan kudus Advent dan selamat mengubah dan memperbaiki diri, cara pandang dan visi kita tentang Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh sejenak setelah kita mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus akan senantiasa memeteraikan firman itu dalam hati kita masing-masing. Mari kita mengambil saat teduh. Selesai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kita atas berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan mengiring kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 298 bait 1, 2, dan 5, selama bumi didiami.
segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harapan anak-Mu teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa dan kita serahkan persembahan yang sudah kita persembahkan dengan penuh sukacita ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami merasakan sukacita yang luar biasa. Saat Tuhan izinkan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, di mana kami Engkau ingatkan ya Bapa, di mana kami harus selalu memperbaiki diri kami dari hari ke hari, di mana kami harus selalu berusaha untuk menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pada saat ini kami berdoa untuk perjamuan kudus Advent yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember di GKJW Darmo. Tuhan, kami percaya bahwa dengan peristiwa yang luar biasa, yang senantiasa boleh kami kenang dan kami renungkan tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Biarlah dengan perjamuan kudus Advent ini akan senantiasa mengingatkan kepada kami, bagi umat-Mu, untuk senantiasa hidup seperti Engkau akan keteladanan-Mu Tuhan, yang senantiasa mujian kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berikan waktu kami pada saat ini untuk mempersiapkan diri. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk situasi dan kondisi atas bangsa dan negara kami Indonesia. Terutama atas situasi, kondisi masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah semakin hari, dari waktu ke waktu, semakin berkurang dan kami siap untuk menjalani kehidupan yang baru, yaitu new normal. Bapa, bimbing setiap kami, khususnya bangsa kami ini Tuhan, di dalam menghadapi ini. Kami berdoa untuk para medis, seluruh tenaga sukarelawan yang senantiasa setia untuk melayani, bertugas di dalam masa-masa pandemi ini. Tidak lupa juga kami berdoa untuk seluruh warga yang senantiasa terdampak akan masa-masa pandemi ini. Biarlah Tuhan, semuanya boleh mampu melakukan hanya atas kuat kuasa-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gerejawi yang saat ini masih di dalam situasi dan kondisi yang sangat amat terbatas. Tetapi kami yakin Tuhan, di dalam keterbatasan kami ini, kami senantiasa merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam setiap peribadatan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk secara khusus Pasamuan Darmo yang saat ini mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang merasakan sakit, baik di rumah sakit, di rumah masing-masing. Kiranya senantiasa Tuhan boleh hadir di atas mereka. Tuhan boleh menjumpai mereka, menyapa mereka, bahkan mengurapi mereka, menjamah mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ada sukacita, ada penghiburan, dan ada kesembuhan atas saudara-saudara kami ini. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang di dalam tahap belajar. Kiranya Tuhan dengan keterbatasan saat ini, anak-anak kami tetap semangat,
senantiasa menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa setiap pelayanan-pelayanan yang terjadi baik di gereja, baik melalui pengabaran-pengabaran Injil yang boleh meneriakkan, memberitakan kabar kesukaan. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami ini dimanapun berada. Secara khusus juga kami berdoa pelayanan-pelayanan yang terjadi, yang dilakukan di Pasamuan Darmo. Tuhan, kiranya semuanya boleh terjadi demi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan keberadaan Bapak Pendeta, Dana Sudarmoko, Bapak GI, para penatua, diaken, para pengurus wilayah kelompok, juga para komisi-komisi. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan dan semangat melayani. Terlebih pada akhir tahun ini Tuhan, di mana para komisi-komisi akan mempersiapkan tentang kegiatan-kegiatan yang akan datang pada tahun 2021. Biarlah semuanya itu boleh tertata Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh tersusun dengan rapi. Dan kiranya Tuhan meteraikan dengan kuasa-Mu, sehingga boleh terjadi semuanya atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Demikian juga saat ini kami berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan bersama saat ini. Kiranya semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan akan memberkati setiap tangan dan hati yang penuh dengan sukacita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan para petugas yang saat ini sedang melaksanakan pelayanan, baik Infokom, media kreatif, pandu puji, song leader, organis, seluruhnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dengan kuat kuasa-Mu, sehingga ada semangat yang berkobar-kobar untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami Tuhan. Semuanya ini hanya kami pinta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan undur daripada peribadatan ini dan kembali ke dalam realita kenyataan hidup kita masing-masing sebagai umat percaya. Marilah senantiasa kita akan berusaha untuk memperbaiki diri dan senantiasa menjadi sempurna, senantiasa menjadi berkenan di hadapan Allah. Karena memang itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Dan menjadi satu keyakinan bagi kita, yaitu panjenengan dan saya, Roh Kudus senantiasa membimbing dan menguatkan kita untuk menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyi bersama-sama dari pelengkap Kidung Jemaat 258 bait 1. Ku ingin selalu dekat padamu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, dan marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh, dan terimalah berkat Tuhan melalui pelayan jemaat. Anugerah dari Tuhan Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan bimbingan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 344, bait yang pertama. Saya ulangi dari Kidung Jemaat 344, bait yang pertama. Dinyatakan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang datang. Demikianlah ibadah wilayah pada malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.